Selamat datang di panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan revisi DIPA. Revisi DIPA dilakukan ketika perubahan-perubahan yang terjadi di luar kewenangan Satker. Misalnya, untuk kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPD, atau Direktorat Jenderal Anggaran. Sama seperti revisi POK, proses ini harus dimulai dengan pembuatan status histori baru. Dengan demikian, maka riwayat atas perubahan data DIPA selalu tersimpan. Sehingga apabila usulan baru tersebut ditolak, Satker dapat kembali ke status histori sebelumnya. Untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana langkah-langkah proses revisi DIPA, mari kita lihat tayangan berikut ini. Kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan revisi DIPA. Tahapan pertama proses ini dilakukan oleh pengguna dengan kewenangan operator. Buka modul penganggaran, utility, lalu klik memilih status history. Pada tampilan kertas kerja yang muncul, Satker dapat memilih status mana yang akan digunakan sebagai dasar revisi. Daftar status yang tersedia ditampilkan secara urut, mulai dari yang terbaru di baris paling atas hingga yang terlama di baris paling bawah. Kali ini kita akan menggunakan revisi ke-1 sebagai dasar pembuatan revisi DIPA. Setelah memilih histori awal, selanjutnya klik tombol usulan revisi DIPA. Pastikan bahwa histori tujuan yang terpilih adalah usulan DIPA dan nilai indikator revisi lebih besar dari histori awal. Pada contoh kali ini, nilai indikator revisi akan bernilai 2. Lanjutkan dengan menekan tombol OK. Setelah memilih status history, lanjutkan dengan membuka modul penganggaran, RUH, lalu klik belanja. Pilih Satker Anda dengan cara klik tombol bertanda 6 titik di sisi kanan kolom Satker. Pilih baris satuan kerja Anda, lalu klik OK. Klik OK pada jendela konfirmasi yang muncul, lalu pilih output yang akan ditampilkan dengan cara memberikan tanda centang di sisi kanan tiap-tiap baris output. Klik OK untuk menerapkan pilihan Anda. Informasi DIPA Satker Anda akan muncul pada tampilan kertas kerja yang ada. Sebelum melakukan penyuntingan data, Anda harus menyimpan kertas kerja berikut terlebih dahulu. Untuk melakukan hal ini, klik pada tombol disket yang ada di sisi kanan atas tampilan. Setelah data tersimpan, kini Anda bisa memulai untuk melakukan penyuntingan data. Untuk menampilkan semua detail belanja yang tersedia, Anda bisa klik kanan pada salah satu dari baris informasi yang ada, lalu pilih Tayang Semua. Pada contoh kali ini, kita akan menunjukkan cara mengubah jumlah pagu belanja bahan konsumsi peserta Pemda pada akun Belanja Komponen 51. Untuk melakukan hal ini, pertama-tama, klik pada baris bersangkutan, lalu berikan tanda centang pada kolom O. Lanjutkan dengan klik pada tombol edit yang ditandai dengan ikon pensil dan kertas di sisi kanan atas, atau klik kanan pada baris bersangkutan, kemudian klik ubah. Pada contoh ini kita akan mengubah harga satuan menjadi 65.000. Untuk contoh selanjutnya, kita akan menghapus salah satu akun detail pada output 001, yaitu belanja bahan ATK dan bahan habis pakai. Untuk melakukan hal ini, cukup klik kanan pada baris bersangkutan, lalu klik hapus. Apabila telah selesai melakukan penyuntingan data, klik pada tombol disket untuk menyimpan. Setelah melakukan perubahan pada form RUH belanja, yang perlu kita lakukan adalah beralih ke menu RUH, kemudian klik POK untuk dapat menyesuaikan rencana penarikan bulanan. Pada lembar kertas kerja POK, klik tombol bertanda titik 3 di sisi kanan kolom Satker, pilih satuan kerja Anda, lalu klik OK. Dapat kita lihat, pada output 003, komponen 52 untuk belanja bahan yang sudah kita hapus sebelumnya, tidak perlu ada perubahan kembali. Hal ini terjadi karena apabila kita melakukan penghapusan pada RUH belanja, maka POK akan otomatis menyesuaikan. Sedangkan pada output 002,
komponen 51 untuk belanja bahan yang sebelumnya telah kita ubah nilainya, masih perlu dilakukan penyesuaian dengan cara manual. Untuk melakukan hal ini, klik tombol rencana penarikan. Tampilan rekam POK akan muncul, dan di sini dapat kita lihat adanya sisa pagu pada kolom sisa. Jumlah sisa tersebut harus sama dengan 0 agar revisi DIPA dapat divalidasi. Setelah sisa berjumlah 0, selanjutnya klik tombol simpan. Apabila warna merah pada kolom kertas kerja telah hilang, artinya lembar kerja POK telah sesuai dengan RUH belanja dan kita dapat melanjutkan ke proses validasi data belanja. Untuk melakukan hal ini, buka modul penganggaran, RUH, lalu klik validasi data belanja. Pada kolom kriteria, pilih belum valid. Dapat kita lihat bahwa revisi DIPA yang sudah kita buat sebelumnya muncul dalam daftar, yang berarti bahwa revisi tersebut masih berstatus belum valid. Untuk melakukan validasi, centang baris revisi DIPA bersangkutan, lalu klik proses. Notifikasi berhasil validasi data belanja akan muncul. Pastikan sekali lagi bahwa data belanja telah berhasil divalidasi dengan cara klik status sudah validasi pada kolom kriteria. Apabila data belanja yang sebelumnya sudah kita validasi muncul pada daftar, artinya data belanja benar-benar sudah divalidasi dan proses dapat dilanjutkan ke tahap persetujuan. Untuk melakukan proses persetujuan, masuk sebagai pengguna dengan kewenangan Approver. Buka modul penganggaran, pilih menu RUH, kemudian klik Belanja. Klik tombol pertanda 6 titik pada kolom Satker untuk memilih Satker Anda. Lanjutkan dengan memilih output-output yang akan ditampilkan, lalu klik OK. Berikan tanda centang di kolom V pada tiap-tiap baris yang akan disetujui, atau klik pada label kolom V di sisi kanan atas untuk memberikan tanda centang pada semua baris. Lanjutkan dengan klik pada tombol disket untuk menyimpan. Jika data sudah berhasil disimpan, selanjutnya buka menu ADK. Pilih RKAKL DIPA, kemudian klik Kirim. Pilih jenis ADK SPAN untuk mengunggah ke SPAN, kemudian klik tombol pertanda titik 3 pada kolom direktori tujuan untuk memilih direktori penyimpanan yang akan kita tuju. Pilih data belanja yang akan diproses, kemudian klik tombol proses. Pada notifikasi berhasil membuat ADK RKAKL ke SPAN, klik OK. Dengan demikian, proses revisi DIPA melalui aplikasi Sakti telah berhasil Anda lakukan. Dengan demikian, maka proses revisi DIPA telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan sampai bertemu lagi di panduan selanjutnya. Untuk contoh selanjutnya kita akan mengubah